Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi litumma makarimal akhlaq liyuhyin nasa hayatan thayyibatan fi hayatid dunya wa fil akhirah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa diberi kenikmatan dan tercurah terus-menerus. Kemarin lusa beberapa hari yang lalu saya ketika mengantarkan cucu pulang berangkat sekolah, saya tertarik sebuah tulisan dalam kendaraan. Kalau kita melihat kendaraan truk pickup sekarang ini kan banyak berbagai macam ditulisi, lupa pergi, berjuang demi rupiah dan sebagainya. Tapi ada yang menarik perhatian saya, sebuah kendaraan pickup, sehingga menggugah saya. Sepulangnya itu saya mencoba membuka referensi yang saya punyai. Tulisan itu adalah dunia kebutuhan, akhirat tujuan. Nah, kalimat dunia kebutuhan, akhirat tujuan nampaknya sederhana, tapi ini maknanya sangat dalam, sehingga saya bersyukur seseorang menulis di dalam kendaraannya adalah dengan menyadarkan dirinya daripada kalimat yang macam-macam. Dengan dia menulis ini, insya Allah yang menulis dapat keberkahan tulisannya karena merangsang saya untuk lebih memahami dan lebih belajar. Kemudian saya mencoba membahas dunia kebutuhan, akhirat tujuan. Nah, untuk membahas ini mari kita samakan dulu persepsi di antara kita supaya pemahamannya sama. Ini hasil tulisan yang saya rangkum dari berbagai bacaan. Jadi kita harus memahami dulu kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan dan keinginan ini adalah sebuah konsep yang berbeda dalam psikologi dan ekonomi. Jadi kita bahas kebutuhannya dulu. Kalau kebutuhan itu merupakan hal yang esensial untuk kelangsungan hidup kesejahteraan seseorang. Jadi hal yang sangat penting untuk kelangsungan hidup dan kesejahteraan seseorang itu kebutuhan. Kita contohkan aja, air, makanan, tempat tinggal, pendidikan. Nah, ini adalah sebuah kebutuhan. Mungkin yang pernah mempelajari teori Maslow ada 5 tahapan, tapi kita nggak bahas masalah teori Maslow, kita kembali ke masalah sini. Jika kebutuhan tidak terpenuhi maka akan berdampak negatif kepada kesehatan fisik dan mental seseorang. Nah, ini. Jadi kalau kebutuhan itu dia terpenuhi akan berdampak kepada kesehatan fisik dan mental seseorang. Contoh konkret demikian. Seseorang memiliki 3 orang anak, hidup dalam sebuah rumah yang tidak layak huni. Padahal kebutuhan diperlukan anak tersebut karena 3 orang anak, bapak ibu, ada kamar bapak ibu, kamar anak-anaknya, kamar mandi, WC, dapur dan sebagainya. Tapi karena tidak mampu memenuhi kebutuhan maka berdesakan di dalamnya. Apa yang terganggu? Baik kesehatan maupun mental. Nah, ini jelas. Ini adalah faktor kebutuhan yang sangat urgen yang harus terpenuhi. Kalau keinginan merupakan hal yang diinginkan atau diharapkan oleh seseorang tetapi tidak esensial untuk kelangsungan hidup. Jadi misalnya tidak terpenuhi keinginan, tidak akan berdampak pada faktor fisik, pada faktor psikologi. Mungkin ada kalau psikologi, tidak berdampak pada
faktor kesehatan. Misalnya, saya sudah punya mobil. Saya menginginkan mobil yang lebih bagus. Mobil Ferrari Sport dan sebagainya. Itu keinginan. Harapan saya punya itu. Tidak terpenuhi, tidak akan berdampak. Nah ini keinginan. Sehingga kita harus bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Kemudian perbedaan utamanya, kebutuhan lebih bersifat objektif dan universal. Sedangkan keinginan lebih bersifat subjektif dan personal. Kebutuhan lebih penting untuk dipenuhi daripada keinginan. Nah, ini adalah pola dasar dalam kita berpikir untuk mengambil sebuah langkah dan kebijakan sehingga kita tahu mana kebutuhan, mana keinginan. Keinginan itu ada kecenderungan emosional. Kalau kebutuhan dengan kesadaran yang harus dipikirkan matang-matang untuk memenuhi hajat kehidupan dan kesejahteraannya. Kemudian kita tarik lagi pada konsep dunia, kebutuhan, akhirat adalah tujuan. Tulisan ini memiliki makna yang sangat dalam. Konsep ini menekankan pentingnya memandang dunia sebagai sarana untuk mencapai tujuan akhirat. Jadi memiliki makna filosofis. Makna filosofis itu artinya memahami sesuatu lebih dalam, menginterpretasikan sesuatu lebih dalam, lebih analis yang bersifat abstrak. Jadi makna filosofinya menekankan pentingnya memprioritaskan tujuan akhirat daripada kebutuhan duniawi yang sifatnya sementara. Jadi menulis kalimat ini memiliki kesadaran jika kita harus senantiasa menyiapkan bekal akhirat setinggi-tingginya, sedangkan untuk dunia hanya sekedar kebutuhannya. Dunia dipandang sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi dan lebih kekal, sehingga menekankan pentingnya kesadaran akan adanya kehidupan yang setelah kematian. Dan bahwa tindakan kita di dunia akan memiliki konsekuensi di akhirat. Jadi jikalau menekankan dunia ini lebih tinggi, lebih kekal, maka itu adalah sebuah kerugian. Sehingga menekankan bahwa kehidupan di dunia ini sifatnya sementara untuk mencapai bekal kehidupan di akhirat yang lebih kekal abadi. Ini juga mengingatkan kita untuk tidak terlalu fokus pada kebutuhan duniawi yang sifatnya sementara, lebih memprioritaskan tujuan akhirat yang kekal. Konsep ini juga menekankan pentingnya menjalani hidup dengan tujuan yang jelas dan sesuai dengan nilai spiritual, sehingga kita dapat menjalani hidup dengan lebih bijak dan lebih fokus pada tujuan yang sebenarnya. Disinilah Islam memandang dunia adalah tempat sementara yang harus dilalui dengan baik untuk mencapai tujuan yang kekal. Dan akhirat sebagai tujuan utama yang harus dikejar, dan dunia adalah sarana hanya untuk sementara yang diupayakan semaksimal mungkin mencapai keabadian kelak di akhirat. Mari kita simak firman Allah dalam surat Al-An'am ayat 32. Wa mal hayatud dunya illa laibu walahu waladdarul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun afala ta'qilun. Artinya, dan tiadalah kehidupan dunia ini selain dari main-main dan senda gurau belaka, dan sungguh kampung akhirat itu lebih baik bagi orang yang bertakwa, maka tidaklah kamu memahaminya. Nah, dari sinilah sehingga kesadaran diri dalam mengambil langkah dan kebijakan semaksimal apapun di dalam bekerja, semuanya itu adalah sekedar memenuhi kebutuhan dunia dalam menciptakan untuk kebutuhan akhirat.
Inilah pentingnya menekankan kehidupan dunia untuk mencapai tujuan akhirat. Kemudian mari kita lihat seorang ulama, Imam Al-Ghazali. Beliau mengatakan bahwa ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia adalah ladang akhirat. Sehingga sejalan dengan apa yang telah kita rancang dalam kebijakan kita dalam kehidupan dunia ini benar-benar hanya untuk memenuhi kebutuhan, untuk membekali diri dalam menuju tujuan akhir, yakni akhirat. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Karena itu di sini kami memberikan beberapa upaya bagaimana kita memanfaatkan kehidupan dunia yang sebaik-baiknya. Yang pertama, kita maksimalkan waktu. Memanfaatkan setiap kesempatan yang diberikan Allah untuk ladang amal soleh. Yang pertama. Kemudian yang kedua, berinvestasi akhirat. Anggaplah setiap perbuatan di dunia sebagai investasi untuk masa depan di akhirat. Sehingga apapun yang dilakukan, kita niatkan ibadah dan dilakukan dengan ikhlas. Kemudian yang ketiga, jadikan bekal. Gunakan segala sesuatu yang ada di dunia sebagai bekal untuk menuju akhirat. Punya mobil, jangan digunakan untuk hura-hura dan pamer. Gunakan percepatan di dalam menuju kebaikan. Misalnya, dapat undangan kegiatan silaturahmi jauh, hujan, mobilnya gunakan. Jangan tidak datang karena eman mobilnya nanti basah. Misalnya subuh kajian ke Al-Huda dari Kembang ke sini dingin. Saya membawa mobil bukan pamer karena udaranya dingin, saya sudah tua. Lah ini kita manfaatkan. Ada tetangga sakit dipinjam, silakan. Nah inilah bagian dari mana itu. Saya juga senang kalau ada orang minta tolong Pak, tolong antarkan saya ke rumah sakit. Itu saya senang. Tapi karena di lingkungan saya semuanya ada kendaraan sehingga walaupun saya welcome, tidak pernah ada yang meminjam karena sama-sama sudah ada yang punya. Kemudian yang terakhir adalah fokus pada kebaikan. Tanamlah kebaikan dalam kehidupan kita karena itulah yang akan dipanen di kemudian hari. Hilangkan suudzon pada siapapun. Berikan husnudzon pada siapapun. Kita berpraduga baik. Walaupun itu orang jahat, jangan dianggap jahat itu akan terus berlangsung. Psikologi seseorang akan senantiasa berubah. Orang jahat datang ke kita, mungkin karena kita menebar kebaikan, akhirnya kejahatan itu hilang. Tidak jadi menjadi hubungan baik, mudah memaafkan, dan kita jika mendapatkan rezeki tidak pelit. Inilah yang bisa kita ambil hikmahnya setelah beberapa hari yang lalu saya melihat tulisan dunia kebutuhan, akhirat tujuan, dan saya resume dari berbagai bacaan apa yang sudah saya sampaikan tadi. Aku qouli hadza wa astaghfirullaha wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.